Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudaraku, hafizakumullah jami'an. Kali ini saya akan bacakan kutipan dari fatwa Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang terdapat di dalam kitab Al-Mizan Al-Kubra karya Abdullah bin Ahmad Al-Ansari Abil Ma'ruf Bisya'rani yang dikenal dengan Imam Asy-Sya'rani. Pada halaman 41 terdapat kutipan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitu fatwa ukhra lahu mutawwalatan qad hatha fiha ala i'tiqadi anna sa'ir a'immatil muslimin ala hudan min rabbihim wa in tafawatu fil ilmi wal fadl. Saya temukan fatwa lain dari Imam Jalaluddin As-Suyuti, kata Syekh Asy-Sya'rani, yang fatwa itu memotivasi kita agar tetap meyakini kebenaran dari pandangan-pandangan para imam-imam mujtahid umat Islam, karena hakikatnya mereka ala hudam min rabbihim, tetap dalam naungan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti yang diduga oleh sebagian orang bahwa seakan fatwa pandangan imam-imam madhab itu adalah pandangan yang ra'yun mahad, pandangan akal murni, lepas dari dalil-dalil otoritatif. Tidak. Ala hudan min rabbihim itu bisa dimaknai sebagai bahwa pandangan-pandangan ulama madhab itu hakikatnya merujuk kepada masadirul ahkam, sumber-sumber hukum. Dalam hal ini adalah Al-Quran was sunnah an-nabawiyah. Meskipun kita tahu wa in tafawatu fil ilmi wal fadl, integritas keilmuan mereka dan kehormatan mereka dalam setiap masanya, di setiap wilayah yang berbeda, pada komunitas masyarakat yang berbeda, sangat heterogen, artinya berbeda pula. Masa Imam Hanafi misalnya, yang mendahului Imam Malik, begitu juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad Al-Hambali, memiliki wilayah teritorial yang berbeda, masyarakat yang berbeda, problematika yang berbeda. Maka tentu cara menjawabnya berbeda pula. Masing-masing imam mujtahid merespon hukumnya berbeda pula. Mereka tentu memiliki kelebihan atau al-fadl dalam keilmuan masing-masing. Tetapi mereka tidak menimbulkan khismah, permusuhan satu sama lain. Justru memiliki tali temali sanad keilmuan. Imam Hambali misalnya berinteraksi dengan Imam Syafi'i, begitu juga Imam Syafi'i dengan Imam Malik, dan seterusnya. Tidak ada khismah di antara mereka. Wala yajuzu li ahadin at-tafdhil alladhi yuaddi ila naqsin fi ghairi imamihi qiyasan ala ma warada fi tafdhilil anbiya alaihi wassalatu wassalam.
tidak boleh ada truth claim, klaim kebenaran, seakan pandangan masing-masing imam itu lebih utama daripada pandangan imam lainnya. Tidak boleh. Apalagi tafdilnya itu al-muaddi ila naqsin, akan menimbulkan distorsi yang menyalahkan, yang mengurangi terhadap usaha kerja keras mereka di dalam berijtihad. Seakan pandangannya adalah salah, seakan pandangannya adalah ala dhalalah, atas kesesatan, tidak ala huda, tidak atas petunjuk Allah. Sebagaimana halnya juga para anbiya memiliki teritorial wilayah, masyarakat, problematika yang dihadapi juga berbeda satu sama lain. Maka cara mendakwahkannya pun juga berbeda di antara masing-masing nabi itu sendiri. Ini analogi yang diambil oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam memberikan penghormatan kepada heterogenitas, perbedaan pendapat masing-masing imam mujtahid. فقد حرم العلماء التفضيل المؤدي إلى نقص نبي أو احتقاره لا سيما إن أدى ذلك إلى خصام ووقيعة في الأعراض. Karena itu ulama kemudian berkesimpulan bahwa haram hukumnya. Ada turut klaim at-tafdil yang menyebabkan naqsi nabiyyin aw ihtiqarihi, seakan ada distorsi terhadap sakralitas kenabian pada masing-masing nabi yang diutus oleh Allah pada zaman yang berbeda. Tidak berarti Nabi Musa lebih utama dari Nabi Isa, atau sebaliknya. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain, kecuali ada penegasan legitimatif dari Allah sendiri, seperti halnya kepada Nabi kita Muhammad SAW yang disebut sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tuannya, imamnya para nabi dan rasul. Tapi tidak berarti nabi-nabi yang lain ala dhalalah, tidak. Lagi-lagi tetap dalam ala hudam min rabbih. La siyama in adda dhalika ila khisamin wa waqi'atin fil a'rad. Kalaupun mereka berbeda, tidak sampai menimbulkan al-khismah, permusuhan, tidak menimbulkan caci maki yang mengurangi kehormatan masing-masing imam, masing-masing nabi, masing-masing imam madhab, tidak, masing-masing ulama, tidak. Itu bukan ciri dan tipologi seorang muslim sejati. Di antara ulama tidak harus ada yang saling mencaci satu sama lain, meskipun memiliki integritas keilmuan dan kehormatan yang berbeda satu sama lainnya. Faqad waqa'a al-ikhtilafu baina as-sahabati fil furu'i wa hum khairul ummati. Realitas itu, perbedaan itu sangat real, nyata kita lihat di dalam kehidupan para sahabat. Mereka berbeda di dalam kasus-kasus yang sifatnya furu'iyah, tetapi tidak pada hal-hal yang sifat akidah, fundamental, asasi, tidak. Perbedaan ini mereka akui satu sama lain di antara para sahabat-sahabat, baik sahabat kibar maupun sahabat sighar. Tapi tidak ada di antara mereka yang kita dengar dari sejarah bahwa satu sama lain saling menghina. Tidak. Ingat, di kalangan para sahabat. Kenapa? Karena sahabat, kata Nabi, lianna ashabi kan nujumi fis sama, fa ayyuma akhadtum bihi faqad ihtadaitum wa ikhtilafu ashabi lakum rahmatun. Para sahabat itu laksana bintang gemintang di langit.
fa ayyuma akhadtum bihi, ketika kalian mengikuti pendapat mazhab yang satu, tidak mazhab yang lain, atau mazhab yang lain tidak mazhab yang lain pula, faqad ihtadaitum, maka hakikatnya kalian telah mendapat hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Waqtilafu ashabihi lakum rahmatun. Sebab perbedaan di kalangan sahabat hakikatnya bagi kita umat Islam adalah rahmat tersendiri. Wa ma balagana anna hadan minhum khasimu man qala bi khilafi qawlihi wala aadahu wala nasabahu ila khata'in wala qusuri nadhari. Kita tidak pernah mendengar di antara masing-masing sahabat yang khasimun, memusuhi terhadap man qala bi khilafi qawlihi, orang yang berbeda pendapat dengan mereka. Wala aadahu, tidak juga memusuhinya. Wala nasabahu ila khata'in wala qusuri nadhari, dan tidak ada yang saling mencibir bahwa pandangan mazhab ini sangatlah lemah, salah, tidak. Mereka saling menghargai satu sama lain. Itulah indahnya para sahabat. Hal ini, kata Jalaluddin As-Suyuti, didasarkan pada hadis Nabi, ikhtilaf ummati rahmatun wa kana al-ikhtilafu ala man qablana adaban. Karena hakikatnya heterogenitas, keanekaragaman, perbedaan di kalangan umat Islam itu rahmat. Meskipun kita tahu di dalam hadis ini dikatakan perbedaan di kalangan umat sebelum umat Muhammad justru menjadi azab. Kenapa? Karena tidak didasari dalam ukhuwah, tidak didasari dalam ittihad, persatuan, tidak didasari dengan brotherhood, persaudaraan. Karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, boleh kita berbeda pilihan mazhab, boleh kita memilih pandangan-pandangan imam mazhab, selama kita tetap konsisten mengakui bahwa antar mazhab memiliki kebenaran. Kullun musibun, masing-masing itu benar. Jangan menimbulkan konflik, jangan menimbulkan permusuhan, jangan menimbulkan kebencian satu sama lain. Karena hal itu yang akan menyebabkan runtuhnya bangunan rumah tangga umat Islam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.